PT El Nusa Tbk atau emiten dengan kode saham ELSA merealisasikan investasi strategis pada segmen jasa hulu migas hingga Mei 2026. PT El Nusa Tbk memperkuat fondasi bisnis melalui realisasi investasi strategis pada lini jasa hulu migas hingga Mei 2026. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas layanan, memperluas kapabilitas teknologi, dan menangkap peluang pertumbuhan industri migas. PT El Nusa Tbk atau emiten dengan kode saham ELSA merealisasikan investasi strategis pada segmen jasa hulu migas hingga Mei 2026. Langkah ini menjadi bagian dari strategi perseroan untuk meningkatkan kapasitas layanan dan memperkuat daya saing bisnis. Manajemen menyatakan investasi yang dilakukan tidak hanya berupa penambahan aset, tetapi juga untuk meningkatkan kapabilitas produktivitas dan menangkap peluang pertumbuhan di sektor hulu migas. Perseroan optimistis langkah ini akan mendukung peningkatan kinerja operasional dan profitabilitas secara berkelanjutan. Investasi difokuskan pada penguatan kompetensi inti di berbagai lini bisnis. Pada segmen Marine Site Survey, perseroan menambah peralatan navigasi untuk meningkatkan akurasi survei lepas pantai, sedangkan pada Pressure and Pumping Services ditambahkan unit coiled tubing berteknologi tinggi. Selain memperbarui unit cementing untuk meningkatkan keandalan operasional, perseroan juga menambah perangkat Passive Geobit C100 pada lini non-seismic survey. Investasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi biaya sekaligus memperluas kapabilitas survei di bawah permukaan. Tim Liputan IDX Channel. Selanjutnya pemirsa, dari indeks harga saham gabungan setelah sempat rebound pada perdagangan Kamis, indeks harga saham gabungan kembali bergerak terkoreksi pada perdagangan Jumat dengan pelemahan cukup tajam 2,73% ke level 5.835. Indeks harga saham gabungan sejatinya dibuka di zona positif pada pembukaan perdagangan di 6.010, namun harus bergerak terkoreksi bahkan ke level terendah di 5.830. Nilai transaksi mencapai 6,38 triliun rupiah dengan 625 saham terkoreksi, 96 saham menguat dan 238 saham lainnya bergerak stagnan. Saham-saham berkapitalisasi besar tercatat menjadi pemberat utama di mana Brent turun lebih dari 4%, DCII, BBRI dan juga BIAN menjadi penekan utama dari indeks harga saham gabungan. Kita cermati bersama sejumlah data dari perdagangan di sesi pertama Jumat, di mana terpantau berdasarkan data RTI pemirsa, top gainers ada saham-saham seperti RBMS naik 7,04%, Koci naik 8%, Ricci naik 25%, sementara UNTD naik 2,94%. Dari top losers ada TPIA yang menekan IHSG dengan penurunan 6,61%. DSSA juga masuk top losers dengan penurunan 4,22%. TLKM turun 3,6%, begitu pula dengan Bumi yang terkoreksi 6,08%. Sementara itu dari sisi pergerakan sektoral, pemirsa, barang baku melemah 5,36%. Industri turun 5,31%, infrastruktur terkoreksi 4,04% dan energi melemah 3,23%. Pemirsa, Menteri SDM Bahlil Lahadalia memastikan rencana impor minyak dari Rusia terus berproses setelah sebelumnya disepakati dalam kerjasama antar pemerintah kedua negara. Nantinya impor tersebut akan dilakukan oleh Lembaga Minyak dan Gas Bumi. Bahlil mengatakan proses teknis pengadaan saat ini masih berjalan, namun secara prinsip kontrak kerjasama telah disepakati. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan skema pembelian minyak mentah dari Rusia tetap berjalan dan kontrak impor telah dilakukan oleh Lemigas atau Badan Layanan Umum di bawah Kementerian ESDM. Terkait volume impor, Bahlil menyebutkan jumlahnya masih berpotensi berkembang lebih besar. Meski demikian, dirinya belum menjelaskan lebih rinci, teknis maupun detail kesepakatan yang telah dibahas. Tapi yang saya tahu adalah kontrak sudah dilakukan oleh Lemigas, BLU daripada Kementerian ESDM. Volumenya dia itu bisa berkembang lebih banyak lagi ke depan.
Sebelumnya Bahlil mengungkapkan minyak mentah atau crude dari Rusia segera masuk ke Indonesia sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pasokan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global, di mana totalnya realisasi komitmen impor minyak sebesar 150 juta barel dari Rusia yang akan dilakukan secara bertahap hingga akhir 2026. Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Pemirsa, PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk dengan kode emiten INKP resmi mengesahkan pembagian dividen tunai total senilai 410,32 miliar rupiah untuk tahun buku 2025. Langkah strategis ini disetujui dalam rapat umum pemegang saham tahunan setelah perseroan sukses membukukan kinerja laba bersih konsolidasian yang kuat di tengah dinamika industri global. Dalam rapat umum pemegang saham tahunan PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk dengan kode saham INKP yang digelar pada Selasa 23 Juni 2026, pemegang saham resmi menyetujui kucuran dividen tunai sebesar Rp75 per saham. Total dana ekuitas yang dialokasikan korporasi untuk pembayaran dividen ini mencapai angka Rp410,32 miliar. Pembayaran dividen ini diambil dari raihan laba bersih konsolidasian sepanjang tahun buku 2025 yang sukses menyentuh angka 453,35 juta dolar Amerika Serikat. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, pihak INKP menyisihkan dana sebesar 10 juta dolar Amerika Serikat atau setara 177,89 miliar rupiah sebagai dana cadangan wajib. Sementara itu, sisa keuntungan bersih setelah pembentukan cadangan dan dividen akan dibukukan sebagai saldo laba ditahan untuk kebutuhan pengembangan usaha. Agenda penggunaan laba ini memperoleh persetujuan mutlak karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 4,76 miliar saham ekuitas atau mencakup 86,98% dari total hak suara yang sah. Selain menyepakati dividen, forum juga mengesahkan laporan keuangan konsolidasian tahun buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Angkutan Publik Y. Santosa dan rekan dengan opini tertanggal 17 Maret 2026. Berdasarkan keputusan rapat masakum dividen di pasar reguler dan negosiasi dijadwalkan jatuh pada tanggal 1 Juli 2026. Selanjutnya, seluruh proses eksekusi pencairan serta pembayaran penuh hak dividen tunai kepada investor yang berhak akan rampung pada 24 Juli 2026. Berbagai sumber IDX Channel. PT Sinar Eka Selaras Tbk menetapkan pembagian dividen tunai sebesar 41,5 miliar rupiah untuk tahun buku 2025. Perseroan juga mencatat pertumbuhan penjualan dan melanjutkan ekspansi bisnis active lifestyle melalui penambahan merek dan jaringan retail. PT Sinar Eka Selaras Tbk atau ERAL menetapkan pembagian dividen tunai sebesar 41,5 miliar rupiah atau setara Rp8 per saham. Keputusan tersebut disetujui dalam rapat umum pemegang saham tahunan yang digelar pada 23 Juni 2026. Sepanjang tahun buku 2025, perseroan membukukan penjualan bersih sebesar Rp6,49 triliun. Realisasi tersebut meningkat 34,1% dibandingkan tahun sebelumnya, didukung strategi ekspansi bisnis yang konsisten. Pada kuartal pertama 2026, perseroan membukukan penjualan bersih sebesar Rp1,7 triliun atau meningkat 24,2% secara tahunan. Sementara laba bersih tercatat mencapai Rp43 miliar dengan same store sales growth sebesar 20,1%. Perseroan terus memperkuat portofolio melalui penambahan merek global seperti Wilson Anta dan Gentlewoman. Langkah ini menjadi bagian dari strategi perseroan untuk membangun ekosistem active lifestyle yang lebih komprehensif. Hingga kuartal pertama 2026, jumlah toko perseroan meningkat menjadi 219 gerai dari 205 gerai pada akhir 2025. Penambahan gerai terbesar berasal dari merek Wilson Anta dan Garmin yang mendukung pertumbuhan bisnis retail perseroan. Tim Liputan IDX Channel.